Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Indonesia telah tetapkan langkah untuk kita para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Kandis berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang yang bahagia ini kita dapat kembali melaksanakan dan berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar SMP 3 Kandis yang bertujuan untuk meningkatkan pola dan kompetensi kita dalam pembelajaran dan implementasi PNM, terutama kurikulum Merdeka. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, serta Ibu Wakil, yang saya hormati Ibu Ketua Komdel, dan rekan-rekan guru semuanya. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Amin amin ya robbal alamin. Kepada Ibu Desa kami persilakan. Nah, kita buat suasananya berbeda ya Bapak Ibu. Di sini saya sebagai narasumber ya. Berarti sebagai narasumber hari ini dengan tema implementasi kurikulum Merdeka, saya berharap materi ini menjadi pengingat ya, dan motivasi kembali kepada Bapak Ibu bahwasannya kurikulum ini adalah kurikulum yang sudah diatur atau sedemikian rupanya sudah dibentuk oleh kementerian dengan baik sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, begitu. Baik Bapak Ibu, Indonesia melakukan perubahan kurikulum ini sudah beberapa kali perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu bukanlah suatu hal yang baru, namun perubahan-perubahan itu sudah pernah dilakukan oleh beberapa para praktisi gitu ya, termasuk orang-orang yang berada di dalam kementerian. Nah, mungkin kita di dalam ini yang kita cicipi adalah kurikulum di tahun, kalau saya secara pribadi kurikulum yang saya cicipi itu di tahun 1984 CBSA ya. Nanti bisa kita lihat lagi apa-apa saja kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah perubahan itu harus kita tahu dulu kenapa kita harus berubah. Kenapa kurikulum di Indonesia ini harus berubah? Ya. Nah, saya melihat dari buku ya, saya kutip dari buku yang berjudul Loving the Curriculum dari Peter of Oliva. Nah, ini sering sekali disebutkan ya, sering sekali menjadi kutipan buku ini karena kandungan atau isi dari buku ini menjelaskan kenapa kurikulum itu harus ada perubahan. Nah, kurikulum itu tidak hanya kita merefleksikan, tetapi ya, tidak hanya merefleksikan, tetapi kurikulum itu disesuaikan dengan zamannya. Nah, itu maksudnya. Kemudian buku paling terfavorit bagi orang-orang psikologi ya, yang dengan judul The Psychology of Self-Esteem. Ya, di situ dikatakan, the first step toward change is awareness. The second step is acceptance. Jadi langkah pertama menuju sebuah perubahan itu adalah awareness, kesadaran. Ya, kita harus sadar dulu bahwa harus ada sebuah perubahan.
Setelah itu langkah keduanya baru acceptance. Apa itu? Menerima, di-accept, ya, diterima. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu tentang kurikulum merdeka? Ibu, di sini kami akan coba bacakan tentang kurikulum merdeka. Menurut kami, kurikulum merdeka ini lebih banyak efek negatifnya. Karena anak-anak terlalu merdeka. Kenapa mereka merdeka? Karena guru-guru lebih banyak waktunya dalam melengkapi administrasi saja. Waktu guru habis di ADN sehingga anak-anak tertinggal. Itulah menurut kami. Terima kasih. Bismillah, baiklah Bapak Ibu. Ya, ini tanggapan saya tentang kurikulum merdeka selama mungkin dari saya di dia, saya di satu dia, karena juga saya merasakan di sana dampak buruknya dan dampak positifnya. Dan ketika dari sini dikaitkan dengan hal yang sama. Yang pertama yaitu tentang kurikulum merdeka menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Misalnya saat ini saya selalu mengikuti perkembangan kurikulum merdeka Bapak Ibu, walaupun saya tidak tertarik untuk jadi guru penggerak, tapi saya mengikuti karena saya tahu jika saya tidak berkembang secara teknologi maka saya akan tertinggal. Jadi saya ikuti secara pembelajarannya, yaitu tentang bagaimana guru dibentuk menjadi guru konten kreator. Itu udah sangat salah menurut saya, ya, karena kita dibentuk oke terlepas dari program pemerintah, tapi di sana ada cuan yang besar dalam sebuah aplikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau positifnya menurut saya kurikulum merdeka ini ya memang anak-anak mengikuti zaman, semakin maju dia dalam teknologi. Anak-anak juga kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan apa yang diminatinya. Tapi kekurangannya sangat banyak menurut saya. Yang pertama, siswa ini kurang etikanya, tidak ada, kurang etikanya. Dia tidak hormat sama gurunya, kurang etikanya karena dia sudah banyak melihat perkembangan zaman. Dia lebih cinta mungkin dari kita melihat perkembangan zaman yang ada di HP-nya, di dunia maya ya. HP-nya itu udah banyak etikanya kurang. Karena guru pun kebanyakan ngurus ADM-nya aja. ADM-nya kebanyakan guru ini kan urusannya jarang masuk. Sebenarnya untuk anak-anak yang pelajar ini harusnya gurunya ada, masuk. Kita harus sebenarnya membimbing anak itu supaya dia mempunyai etika. Etika tidak ada, makanya ada pembulian itu. Karena kurang etikanya, sangat banyak kurang etikanya, negatif etika daripada murid-murid sekarang. Beda pada zaman saya yang kelahiran 67 seperti saya ini, etikanya itu sangat sopan terhadap siapapun, walaupun yang di atasnya, di guru waktu masih belajar, ya, mengerti, hormat. Kalau sekarang murid jumpa dengan kita jarang hormat, malah dia main mata kadang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan untuk kurikulum merdeka kurikulum merdeka ini, untuk positifnya sama ya, anak-anak itu peminatan itu bagus. Siapa sih yang bilang tak bagus itu kurang ya. Jadi yang tidak bagusnya mungkin untuk materi, untuk salah satu IPA sendiri itu ada beberapa materi yang dulu, karena kurikulum merdeka ini anak yang harus lebih aktif, lebih kreatif, harus mencari gitu. Sementara anak untuk pelajaran itu kurang minat untuk mencari materi-materi pelajaran, karena ada beberapa materi di IPA sendiri. Kalau di kurikulum 2006 atau KTSP, rumus itu sudah ada. Rumus umum itu sudah ada. Misalkan untuk mencari kecepatan, mencari periode, ya frekuensi itu ada.
Tapi di kurikulum 13, di kurikulum Merdeka ini tidak ada. Anak disuruh mencari sendiri, sementara anak tidak minat untuk mencari yang materi pelajaran yang mereka sendiri kurang paham dan tidak tahu. Ya, sementara kita untuk penggunaan HP, riset kita dibatasi untuk di sekolah. Ya, nah jadi mungkin dan kemudian saya tidak setujunya tidak semua sekolah itu bisa dan mampu menjalankan ini kurikulum Merdeka. Apalagi yang di pelosok desa, yang di daerah-daerah terpencil, yang kurang untuk bisa untuk jaringan, maka tidak bisa. Ya, jadi untuk kurang kesetujuan untuk kurikulum Merdeka ini, kalau saya presentasikan, saya kurang setuju.